pagi adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus. Patut kita panjatkan puji dan syukur atas kebesaran dan kemurahan Tuhan sampai dengan saat ini, karena kebaikan dan kemurahannya serta campur tangannya kita semua masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan sukacita. Meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, sampai dengan saat ini tidak ada alasan kita untuk tidak mengucap syukur, karena kebaikan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita hari demi hari. Baik, adik-adik yang terkasih, kita akan menyanyikan lagu Mars PT sebelum kita mengawali ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bernyanyi Mars PT. Adik-adik yang terkasih, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian yang terambil dari nyanyian Kidung Baru nomor 2, ayatnya yang pertama dengan judul Hai Mari Sembah. Adik-adik yang terkasih, mari kita satu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan Tuhan yang selalu sempurna, atas kuasa dan kehendak Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara kami sampai dengan saat ini. Izinkan kami untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi perintah Tuhan melalui firman Tuhan, ibadah pada pagi hari ini. Tuntun dan bimbing kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup dan jiwa kami. Amin. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan membuka Mazmur kita yang terambil dari Mazmur 65 ayat yang pertama sampai dengan kelima. Saya ulang, Mazmur 65 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nyanyian Syukur Karena Berkat Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian.
Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbagailah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait yang kudus. Kiranya Mazmur ini dapat mengantar kita, menyertai dan berkati kita, sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan kita dalam hari lepas hari. Baik adik-adik yang terkasih, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yola. Namun sebelum kita membaca dan buka firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 50A. Sabdamu abadi dan apa yang seterusnya. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kalau adik-adik sudah menemukannya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus agar kita dapat mengerti firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang pengasih, kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia." Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia ingin hidupnya bahagia. Setiap orang ingin hidupnya sukses. Nah, untuk mewujudkannya, manusia menggunakan banyak cara. Mulai dari cara yang memerlukan proses, sampai dengan cara yang serba instan. Nah, firman Tuhan menuntun kita untuk berusaha, bukan dengan cara yang instan. Nah, dengan proses, manusia diajarkan untuk bersikap sabar, bersikap kreatif, tekun, dan tentu saja mengandalkan Tuhan. Dalam kitab Amsal, kita menemukan kiat-kiat agar hidup sukses dan bahagia. Nah, hidup sukses dan bahagia tentunya berdasarkan dengan prinsip-prinsip hidup benar. Kitab Amsal juga menguraikan banyak pengajaran dan pengetahuan yang menuntut orang untuk dapat bersikap bijaksana
Maka setiap usaha yang diperjuangkan selalu berada dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, bacaan kita ini kali ini adik-adik merupakan bagian dari nasihat orang tua kepada anaknya. Agar kelak diharapkan anaknya itu memiliki kehidupan yang baik, memiliki kehidupan yang benar. Tentu kita dari kecil sampai sekarang tak putus-putusnya orang tua kita mendidik kita, mengajari kita agar kita berlaku yang benar. Tapi kadang-kadang mungkin kita bosan ya mendengar nasihat orang tua. Kadang-kadang kita tidak mau menerima nasihat dari orang tua. Tapi ingat adik-adik, orang tua adalah wakil Allah yang membimbing kita untuk selalu takut akan Tuhan Allah. Nah, yang dimaksud dalam perikop ini adik-adik adalah kita mentaati Tuhan dan hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan yang suci. Itu artinya bahwa setiap anak dalam keluarga Kristen senantiasa tunduk pada firman Allah. Tentunya adik-adik ingat bahwa Tuhan Allah sendiri memberikan aturan, memberikan peringatan. Dan tentu kita kenal dengan hukum Taurat. Di situ diajarkan bahwa manusia harus taat kepada Tuhan, juga kepada sesama. Kita diajarkan jangan berdusta, jangan mencuri, jangan mengingini harta orang lain. Tapi kita harus rajin beribadah kepada Tuhan. Dan ingat, kita harus menghormati orang tua. Seandainya kita lalai melakukan atau ada hal yang menyebabkan kita tidak taat, pasti kita dihukum. Dan adik-adik, dalam Amsal 3 ayat 1b dikatakan, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, kata Tuhan. Perintah Tuhan, dan Tuhan inginkan ditanam dalam hati kita. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Dengan kata lain, nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan dari orang tua kita, kita simpan dalam hati kita, kita tuliskan dalam loh, kita bawa dalam kehidupan kita, kemana saja kita berada, kemana saja adik-adik berada. Adik-adik mungkin sekarang masih kelas 7, kelas 8, kelas 9. Beberapa tahun yang akan datang, kalian berproses untuk hidup dalam kehidupan yang lebih lagi di dalam dunia ini. Dan tentunya kalian punya cita-cita. Ke depan aku ingin jadi insinyur, aku ingin jadi tentara, jadi polisi. Dan dalam proses itu, adik-adik dibimbing dengan firman Tuhan. Dibimbing, diatur oleh hukum Tuhan. Untuk kita selalu melakukannya dalam kehidupan kemanapun kita berada.
itu nasihat yang orang tua berikan kepada kita. Mungkin nasihat-nasihat yang kita anggap kecil. Kita disuruh bangun pagi, disuruh merapikan tempat tidur, disuruh berdoa, baca Alkitab, beribadah. Agar kita kelak terbiasa untuk melakukan itu. Agar kita, anak-anaknya, selalu mengingat pesan Tuhan. Melakukannya dalam kehidupan kemana saja berada. Nah, adik-adik, kita juga harus mengembangkannya karena rasa kasih dan setia kepada Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, kita harus mengikuti ajaran-ajaran yang benar. Pada ayat yang kelima dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan, bukan dengan pengertianmu sendiri, bukan dengan keegoanmu sendiri. Karena apa, adik-adik? Pada ayat 3C dikatakan bahwa kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Dan 3A, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Jangan kiranya meninggalkan engkau kasih dan setiamu kepada Tuhan. Nah, hidup berdasarkan hukum Tuhan mungkin akan berat kita lakukan. Di tengah-tengah kehidupan kita selalu saja ada ancaman iblis untuk menggoda kita, untuk menghasut kita, untuk tidak taat kepada Tuhan. Tapi apa kata firman Tuhan? Jika kita melakukan dengan ketulusan dan kesungguhan, maka ada berkat yang tersedia bagi kita, yaitu umur yang panjang, kesejahteraan yang baik, kesehatan, yaitu pada ayat kedua. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Dan tentu saja, kalau kita taat dan setia melakukan perintah orang tua yang merupakan wakil Allah dan juga merupakan perintah dari Tuhan, apa yang kita dapat? Pada ayat keempat, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Luar biasa. Kamu akan mendapatkan kasih dan penghargaan dari Allah dan juga manusia. Itu semuanya perlu proses. Itu semuanya perlu waktu. Dan saat inilah kita dalam proses tersebut. Mungkin kadang-kadang adik jengkel dengan aturan-aturan yang berlaku di rumah. Mungkin adik kesal. Lagi main game, harus membersihkan rumah. Lagi ngantuk disuruh berdoa. Orang tua, mama, papa ingin kita kelak
janji Tuhan. Tuhan akan memberikan penghargaan, kesejahteraan, kesuksesan. Sukses itu tidak didapat dengan secara instan, kan? Tuhan ingin kita berproses. Adik-adik, dengan membaca serta merenungkan teks bacaan ini, yang pasti kita dituntut untuk memiliki sikap taat dan setia kepada Tuhan. Dan juga taat dan setia kepada orang tua. Cita-cita boleh setinggi langit, usaha boleh sekeras mungkin, tapi ingat, selalu andalkan Tuhan. Taruh di loh hatimu ajaran-ajaran Tuhan, karena di sana akan ditambahkan berkat bagimu. Nah, adik-adik, coba adik-adik renungkan dalam hatimu, dalam diri. Yang pertama, apakah kata taat dan setia memiliki arti yang penting bagimu? Dan yang kedua, jika ya, bagaimana adik-adik untuk konsisten, taat dan setia di tengah tantangan cara hidup yang serba instan ini? Jawab dalam hatimu. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita merespon firman Tuhan yang sungguh luar biasa pada ibadah pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian untuk merespon firman Tuhan yang terambil dari Kidung Muda-Mudi nomor 63 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan, itulah bersukacita dalam Tuhan, itulah bersukacita dalam Tuhan, itulah tumpuan kekuatan bagiku. Firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan hatimu. Adik-adik, mari kita satukan hati dan pikiran kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih, karunia, dan berkat Tuhan atas hidup kami. Kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini, kami juga mengucap syukur karena Engkau berkenan untuk kami melakukan ibadah. Walaupun kami masih melakukan ibadah di rumah kami masing-masing, namun kami percaya Tuhan ada, Tuhan beserta dengan kami. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa, kiranya Tuhan memberkati orang tua kami, mama papa kami dalam pekerjaannya, dalam tugasnya. Tuhan berkati, Tuhan lindungi dalam perjalanan mereka, jauhkan dari mara bahaya. Tuhan juga berkati kami, agar kami menjadi anak-anak yang selalu mendengarkan nasihat orang tua kami, selalu taat akan pengajaran mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman kami, khususnya Grace Matataga, yang dalam pemulihan, di mana beberapa hari yang lalu mama papanya sakit dan diopname. Namun saat ini mereka sudah pulang ke rumah. Kiranya
dalam pemulihannya Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga mama papanya Grace boleh memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Khususnya Mama Grace, Tuhan, Engkau kiranya mau menjamahnya, pulihkan penyakitnya. Begitu juga kami teringat akan teman kami, Valen Lontan, yang beberapa hari yang lalu Engkau telah memanggil Oma terkasih, Oma Deliana Amin. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menghiburkan Valen bersama orang tuanya dan keluarga besarnya. Tuhan berikan kekuatan dan juga penghiburan. Karena kami percaya Tuhan Yesus adalah Maha Pengasih yang akan selalu memberikan kekuatan serta penghiburan bagi kami yang dalam kedukaan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati Presiden, para menteri, sampai orang-orang pemerintahan yang bekerja di paling bawah. Berkati mereka ya Tuhan, agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan baik dan benar. Tuhan pakai anak-anak Tuhan yang berada di dalamnya, khususnya dalam penanggulangan virus COVID yang masih ada. Tuhan berkati mereka, tolong pemerintahan kami agar segala sesuatu dapat dilaksanakan dengan baik untuk pemulihan dan kesembuhan dari virus corona. Begitu juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang tertimpa bencana. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati mereka, memberikan kekuatan serta penghiburan, juga keselamatan. Baik yang tertimpa longsor, bencana alam, gempa bumi, maupun kebakaran, kiranya Tuhan hadir. Tuhan berkati mereka. Terima kasih juga ya Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan berkati kami anak-anak-Mu di dalam pendidikan kami, dalam sekolah kami. Walaupun kami masih lebih banyak belajar di rumah, namun kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati kami agar kami bertanggung jawab untuk belajar sendiri di rumah dengan baik dan benar, sehingga itu nantinya menjadi ilmu dalam diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Hidup kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari tiba saatnya kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Mari kita bernyanyi atau mengangkat satu pujian sebagai pujian persembahan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Kidung Muda-Mudi nomor 34 ayat 3 dan ayat keempat. Bernyanyilah biduan muda-mudi dan apa yang seterusnya. Selalu
Adik-adik yang terkasih, mari kita berdoa untuk persembahan syukur ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kuasa dan kehendak Tuhan serta penyertaan Tuhan yang selalu sempurna untuk kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama serta kemuliaan nama-Mu. Amin. Adik-adik yang terkasih, tiba waktunya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini atau mengakhirinya. Namun berkat dan rahmat Tuhan selalu menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita karena kita selalu mengandalkan dan melibatkan Tuhan. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 177 ayat yang pertama. Aku Tuhan semesta. Adik-adik, dengarlah nasihat orang tuamu dan taatilah perintahnya. Setelah lakukan dalam kehidupan hari lepas hari, maka Tuhan akan memberikan segala yang terbaik untukmu. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kamu sekalian.